Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afhamana min ulumil ulama'ir rasihin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita selalu berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara, akan membahas tentang materi perawatan dan pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam, khusus untuk kelas 11 semester ganjil. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas hanya 2 saja, karena dalam perawatan jenazah itu ada 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Namun pada kali ini kita akan bahas hanya 2, yakni memandikan dan mengkafani jenazah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama KD 3.7 dengan KD 4.7. KD 3.7 yakni menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, sedangkan KD 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran, karena di setiap pembelajaran itu ada tujuannya, target atau capaian pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama adalah menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keenam, mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kita tahu bahwasanya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak ada satupun yang menyangkal bahwasanya hidup ini pasti akan ada akhirnya, dan itu adalah kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdirun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwa apabila telah datang ajal seseorang menghampiri, maka tidak akan ada satupun manusia yang dia mampu untuk memajukan ataupun memundurkannya. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Maka penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada salah seorang di antaranya yang meninggal dunia. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada satupun manusia yang apabila dia mati kemudian dia berangkat sendiri menuju liang kuburnya, atau mungkin ketika dia hidup salat kemudian ketika meninggal dia menyolatkan dirinya sendiri. Maka itu pun tidak mungkin. Oleh karenanya timbullah suatu kewajiban bagi muslim yang satu dengan muslim yang lainnya untuk mengurus jenazahnya. Kita tahu bahwasanya hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah, dalam artian fardu yang diwajibkan. Apabila ada satu golongan, satu kelompok sudah melakukan kewajiban itu, maka gugurlah atau tidak berdosa kewajiban yang lainnya kalau dia tidak melaksanakan kewajiban itu. Di sini ada tampilan 4 foto gambar yang akan kita amati, dan kita amati bahwasanya yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, dan yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang terakhir menguburkan jenazah. Keempat inilah merupakan kewajiban seorang muslim yang dihukum fardu kifayah. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, adalah memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Adapun syarat jenazah itu dimandikan, yang pertama didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya dibersihkan terlebih dahulu,
ataupun itu jika memungkinkan. Tetapi harus diperhatikan dalam memandikan jenazah yang tubuhnya rusak atau hancur atau tidak memungkinkan, maka perlu hati-hati agar kulit ataupun bagian daripada anggota tubuh jenazah itu tidak hanyut terbawa oleh air. Kemudian yang kedua, bukan karena mati syahid, maka jenazah selain daripada mati syahid maka wajib untuk dimandikan, kecuali apabila jenazah itu dalam keadaan mati syahid. Kenapa demikian? Karena jenazah yang mati syahid tidak dimandikan adalah sebagai bukti darahnya pakaian yang berlumuran darah, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan dia telah mati dalam membela agama Islam, yang disebut dengan mati syahid. Yang ketiga, jenazah yang dimandikan itu tentunya wajib harus beragama Islam. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama muslim, berakal dan baligh. Baligh artinya sudah mampu membedakan, sudah mengerti mana yang hak dan yang mana yang batil, tahu mana kebaikan dan mana keburukan, dan dia sudah memiliki akal. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Niatkan dalam memandikan jenazah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ketika kita membersihkan dan memandikan jenazah, diharapkan dan berdoa agar kiranya jenazah yang dimandikan itu kiranya Allah nantinya mampu membersihkan daripada segala dosa, kesalahan dan khilaf dia ketika semasa hidupnya. Ketiga, kepribadiannya jujur dan saleh. Artinya tidak sembarangan dalam memandikan jenazah. Perlu orang-orang yang saleh, orang-orang yang memang dia ahli ilmu, ahli ibadah, orang-orang yang memang tawadhu, yang mengerti, orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, agar apa yang telah dia lakukan dalam memandikan jenazah kiranya mampu membantu membersihkan daripada dosa dan kotorannya nanti di yaumil qiyamah. Yang keempat adalah amanah tentunya. Artinya apa? Dalam memandikan jenazah diperlukan orang-orang yang dia amanah, karena tahu pasti banyak aib yang terdapat dalam jenazah tersebut. Oleh karenanya seseorang yang memandikan jenazah dituntut untuk memiliki orang yang amanah, sifat yang amanah, mampu menjaga rahasia, mampu menjaga aib daripada si mayat tersebut. Kelima, jenis kelaminnya harus sama. Apabila laki-laki maka memandikannya pun harus laki-laki, ataupun apabila jenazahnya perempuan maka harus perempuan pula. Terkecuali mungkin jenazah itu ada hubungan mahramnya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi. Ketiga, jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar menutup aurat. Yang keempat, niatkan memandikan jenazah sambil menyiram. Kelima, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo, sabun ataupun yang sejenisnya. Keenam, keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepalanya dan badannya. Yang ketujuh, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, kaki serta rambutnya. Kedelapan, wudukkan jenazah sebagaimana wuduknya akan sholat setelah semuanya bersih. Kesembilan, bilaslah dan siramlah tubuh jenazah tersebut itu dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang memandikan jenazah, yaitu dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansar radhiyallahu anha, berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih daripada itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhir dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan apabila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksud pakaian beliau maksudnya adalah pakaian beliau diberikan kepada orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang kedua kita adalah mengkafani jenazah. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Jangan sekali-kali kita memberikan kain kafan, atau kain kafan itu diperoleh
dengan cara yang haram atau dari hasil yang haram. Kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah. Artinya apa? Bahwa kain kafan itu bertujuan bahwasanya putih, bersih, dan diharapkan nanti jenazah yang akan dibungkus dengan kain kafan itu akan bersih dan putih segala amal perbuatannya hingga meringankan hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Berikutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan di sini ada 3 gambar. Yang pertama, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, dan jumlahnya itu disunahkan ganjil. Yang kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur baru. Ada bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudungnya, itu khusus bagi jenazah wanita. Yang ketiga, angkat jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Dan keempat, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan duburnya yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dan dengan kafan. Tujuannya adalah agar apabila setelah dikafani dengan kain kafan, kalaupun nanti keluar sesuatu atau cairan ataupun nanah ataupun darah ataupun kotoran daripada kubul dan dubur ataupun lubang yang lainnya, diharapkan mampu tertampung atau tertahan oleh adanya kapas itu tadi, sehingga tidak membuat 2 kali dalam mengkafani jenazah tersebut. Yang kelima, bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar. Dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. 7, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Yang kedelapan, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Atau yang harus kita fahami adalah dalam mengkafani jenazah, perlakukanlah jenazah itu sebaik mungkin agar tidak jenazah itu mengalami aib ataupun cacat. Hadis Nabi tentang mengkafani jenazah, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwabin yamaniyati birin sahuliyatin min kursifin laisa fihinna qamisun wala imamah, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini menandakan dalil tentang bahwasanya mengkafani jenazah itu menggunakan kain yang berwarna putih, 3 helai untuk laki-laki, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pembahasan kali ini ada manfaatnya. Demikian untuk pembahasan kita mengenai kewajiban seorang muslim terhadap jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa terus istiqomah mempelajari syariat Islam, yang paling terutama adalah menjalankan hukum Islam, yakni fardu kifayah terhadap proses penyelenggaraan jenazah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.